kita ketemu lagi dengan Riri Ransel di acara mengenang 50 tahunnya Dian Dahlan almarhum. Terus terang saya sebenarnya nggak tahu. Saya coba cari tahu nih Kang Dian Dahlan siapa, karena saya udah Google minim sekali, tapi ternyata perjuangannya patut dikenang ya. Kakak mungkin bisa cerita mengenai Kang Dian Dahlan almarhum. Ya itu, sama ini aja panggilan aja ya, gitu aja. Nanti sama beliau almarhum itu, kita dengan Ruki udah lama sebetulnya itu, waktu itu memang lagi, bukan musim ya, lagi booming perhimpunan naik gunung lah semuanya itu, hampir semua itu. Lagi trennya ya, tren. munculnya Muncul. perhimpunan ya. Nah, perhimpunan muncul. Nah, kita dimulai dari sekolah, dari SMA sebetulnya startnya itu kurang lebih dari kelas 2 lah ya. Nah, itu dah hampir semua udah merintis, termasuk almarhum Dahlan itu malahan yang sama-sama dengan kayak gitu membuat ini gambarnya, logonya, terus maksud dan tujuannya terwujudkan. Bilang itu bahwa keluarlah nama tren itu. Saya rasa dulu itu mungkin dari kamus atau dari mana yang isinya itu dengan pengenalan dan sebagainya lah, banyak kos kantinnya. Kegiatan kita juga waktu itu banyak sekali kegiatan sepertinya pembagian ras alam macam-macam lah yang sesuai dengan umur kita lah. Jadi ada yang waktu pembentukan dari sana itu kita mencoba yang itu ada almarhum Edi Purwanto juga itu membuatlah namanya itu kan itu tadi. Kita udah menyusun sampai anggaran dasarnya sekemampuannya lah, jadi nyuplik dari sana dari mana ayatnya membuat organisasi. Iya. Ya, cuman maksudnya masih lingkaran lah gitu ya. Jadi tidak keluar lah. Nah, cuman karena kita hubungan baik dengan SMA lain, dengan termasuk Kang Mungin juga dari perkumpulan lain juga, perhimpunan itu ya suka ketemu lah. Nah, sepertinya ada teman latihan atau apalah ya, kurang lebih begitu. Sampailah kita itu ada rutin pertemuan, kadang-kadang latihan kayak itu ke Kabupaten kemana aja yang kira-kira ada waktu dan ada pembimbingnya. Jadi kita juga nggak selalu ini, harus ada yang ininya lah. Ada yang lebih mengerti. Ya, yang mantaunya, termasuk juga seperti Kang Bung Ken bilang dan sebagainya. Memang pada waktu itu ya kejadiannya itu musibah itu ya langsung aja ke sana kurang lebih. Yeah. Jadi pada dasarnya waktu itu Dian Dahlan, saya dan teman-teman lain itu memang udah kesana lah kemampuannya untuk bikin perhimpunan itu. Nah, ada pun salah satu latihan snapling itu ya. Nah, pada waktu itu snapling. Kalau sekarang rappling katanya. Waktu itu memang itu istilahnya itu saya kurang tahu persis ya, teman-teman tuh Denny atau siapa. Memang pinjam tambang itu ya, tambang mana itu dari kepunyaan Wanadi lah kurang lebih ya. Nah, saya nggak tahu udah ada aja dan sebagainya. Jadi itu tambang itu sering dipinjam sama siapa-siapa karena kepunyaan Wanadi cuma satu-satunya. Jadi kita seperti nggak berebut sih, jadi gantian aja gitu. Masih minim perlengkapan pada waktu saat itu juga kan ya, kebetulan kami dulu dari perhimpunan Papai lah ya. mempergunakan tali itu karena ada duluan ya. karena ada tram mau turun juga ya, kita gantian kita turun jadi tram lanjut. Jadi itu tali capek ya. Capek dan tidak Mungkin sudah tidak layak ya bisa dikatakan SNI-nya tuh kalau sekarang. Jam terbangnya nggak tahu persis ya, tapi memang upaya waktu itu sama Kang Tegi dan sebenarnya udah coba di Breyer itu beberapa kali gitu, masih kuat katanya kurang lebih ya. Nah tapi ya biasa dipakai lah gitu ya. Jadi ada upaya pengamanan pertama ada sekemampuan kita, tapi pas kejadian itu sampai yang terakhir itu yang Tegi bilang itu bahwa ini saya yang terakhir itu memang betul itu. Jadi ada perkataan terakhir itu ada, saya juga ingat persis. Nah kalau yang soal waktu itu musibahnya putus itu saya ingat persis itu, jadi jatuhnya itu melayang begitu ya. Saya kan ke bawahnya itu bluk aja ke bawah. Tengkurap atau telentang. Jadi gini. Jadi gini ada sentut ya. Punggung. Nah, punggung betul. Punggung. Jadi begitu kita sana deketin ke
bukan ini teman kita yang sakit itu bersih semuanya, nggak ada apa-apa karena kan nggak kelihatan di belakang dan sebagainya. Iya. Malahan Nggak ada luka-luka. nggak ada. Ya. Justru Kang Piki bilang tuh kita nggak tahu persis bagaimana di belakang atau dalamnya, pokoknya kita angkat, mungkin waktu diangkat itu pergeseran atau apa. Iya. Nah, yang jelas waktu saya bawa ke Bromis itu ada ucapan dari etika dokter apa, ini katanya bawa aja ke rumah, nah, nanti kalau pengen minum kasih aja minum, ini nggak apa-apa, bawa aja gitu. Saya udah lupa lagi dari situ tuh, seperti proses dari itu dibawa ke Hasan Sadikin tuh saya lupa ingat lah. Yang jelas tuh memang sampai malam dibawa ke rumahnya itu. Ya saya rasa itu aja, cuman waktu itu ya memang nggak kayak seperti sekarang. Jadi mungkin kalau dulu kayak sekarang tuh mungkin udah diperiksa itu tambangnya dari mana, kenapa begini, lalai lah semua lah, akan dipanggil lah. Dulu kan semuanya, semuanya masih serba minim ya. Minim. Nah, Yalah juga keluarganya dan sebagainya juga tidak ada terlalu banyak curiga ya, lah. tidak ada curiga, jadi Kebersamaannya kan tinggi waktu itu. Iya. ya, Sesama pecinta alam tuh ya. Sangat, kalau dulu tuh saya kayak bersaudara. iya, Iya. betul. Ya kayak saya kan dari Papai itu amatir ya, jadi Tarka lah, Taruna Karya bikin ini. Nah sementara kan dari sekolah. Sekolahan, bikin. kita sekolahan. Nah, kebetulan tetangga terus kini jadi ketemu. Ketemu. Kayak Ya, udah nggak ada Saudara jarak aja. tidak seperti sekarang. Kalau sekarang udah cuek-cuekan Ya, lah. kalau Iya. dulu mah itu saling menunjang lah kemampuannya. Ya, menjawab pertanyaan Riri gitu ya. Memang sih kalau dicari di googling Dian Dahlan yang nggak pernah ada. Ya, karena bukan siapa-siapa kok. Ya, dia hanya teman kita ya, teman kita, sahabat kita, dan peristiwa yang betul-betul buat kita itu nggak akan pernah lupa gitu ya. Ditambah pengalaman kita berjalan-jalan dengan dia segala macam. Orang lain nggak tahu bahwa bahkan peristiwa itu pun di Bandung waktu itu korannya Pikiran Rakyat nggak tulis apa. Jadi betul-betul peristiwa yang orang nggak akan pernah tahu dan orang nggak akan kenal dia kecuali kita. Tapi ya yang saya suka karena teman-teman ya, peristiwa ini harusnya menjadi momentum lah buat kita gitu ya, buat kita ya dulu gitu ya, bahwa ya kehati-hatian itu menjadi sebuah konsep, walaupun kita dulu nggak ngerti gitu. Ya udahlah, kita nanti kenal 10 tahun kemudian lah, baru kenal yang namanya SOP, baru kenal yang namanya apalagi segala macam Sispala kan gitu. Ya, Jadi Sispala kan di atas Mapala gitu. ya. Dan memang mungkin juga kalau mau sedikit bercerita, pada masa itu di Bandung itu mungkin ada ratusan pecinta alam. Itu lagi musimnya ya. Musimnya. Ada yang memang ada ada yang terorganisir, ada organisasinya, ada yang juga tidak gitu kan. Pokoknya di mana-mana semua tuh orang sangat gandrung ya. Heroik lah kalau jadi kita lah. seperti sekarang lagi. Tapi kan sempat menurun gitu. Nah sekarang 5 tahun belakangan ini kan naik lagi. Naik lagi tapi Jadi memang kalau dicari di andalan nggak ada. iya. Ada. Peringatan ini mungkin kan untuk kita kenapa nggak diangkat? Sementara ya dia kan angkatan pendiri lah ya, angkatan pertama kan. Beliau sebagai ketuanya nih waktu itu. Ya. Jadi tram ada gitu kan? Karena dia kan gitu. Iya. Dia kenapa nggak di? Jadi waktu itu udah ada lamangnya, Ada pembicaraan udah mengenai lamang-lamang tram udah ada di sekolah pun udah awal pakai udah seneng lah. Tapi lalu itu kan ya ayo tuh kita bikin inilah semacam, tapi dulu ngomongnya bukan pendidikan dasar, pendidikan lah ya. Pendidikan yuk. Pendidikan ya ayo. Nah, kemudian makanya saya kan udah duluan masuk ke dunia itu. Ya, akhirnya kemudian saya ya udah kita jadi pendidikannya jalan bareng aja gitu. Jadi dari Bandung jalan ke Palasari ke sana. belum ada instruktur tuh ya. Oh, sudah ada. Instrukturnya waktu itu saya sama si Ipong gitu kan. Duluan. Ya instrukturnya sebenarnya hanya mentransfer aja apa yang harus gini harus. Tapi secara keilmuan, secara basic ya sebenarnya kita sama aja semua gitu loh ya. Nah pelan-pelan lah sebenarnya dengan itu. Jadi
ya saat itu sebenarnya ilmu pendakian itu sebenarnya sangat minim dan ininya orientasinya adalah militer ya. Hanya militer yang mempunyai ilmu itu dan semua perlengkapan saat itu adalah perlengkapan base-nya militer. Iya. Nggak ada yang kayak sekarang itu belum ada. Iya, pada saat itu juga kan sedang trennya tuh pendaki gunung tuh pakai baju loreng. Iya. Ya kan? Karabiner pun yang besi biasa itu. Iya, Pernah itu almarhum pakai itu. Karena tidak ada gate-nya kan gitu. Nggak ada gate-nya. Nggak ada gate-nya, ya seingat. Ya, kalau dulu aku tuh curiga dia tuh kan dililit gitu kan. Iya, 3 lilitan Ya, 3 keluar gitu. keluar. Yang Tapi nggak putus. Tapi. iya makanya apa kan aku dengar tuh begitu dengar. Lepas. Nah, itu udah menduga gitu aku tuh kan. Kalau aku kan turun waktu paginya itu nggak ada masalah dengan tali walaupun bagaimana. Ya, sepertinya itu karena katanya ininya juga melayang gitu, set melayang. Jadi agak nungging ke atas ya kakinya. Makanya kenanya ini. Karena itu pas dorongan kan kalau dapat kita masih Loncat dorongan. pertama. Jadi Iya. ngepuk, dorong, set. Nah itu tes. Dulu kan kalau di tebing sana tuh jago-jagoan loh. Ada lubang tuh di tengah. Ya kalau bisa lewat loncat bisa lubang itu udah hebat gitu. Ya dulu kan berapa lompatan nih, Lompatan. paling sedikit-sedikitan lah gitu. Besok kayak pada nendang untuk Ya, militer banget lah. gitu kan, traveling gitu. Ada tolakannya lah. Iya. Jadi gaya militer dulu gitu. Tapi kan dengan adanya itu kita sadar ya pentingnya pendidikan, peralatan. Ya. Jadi ya dulu ya apa adanya sebetulnya. Makanya saya juga dari Papai masuk organisasi Wanadri karena Wanadri yang agak ya udah jelas lah dia kan gitu. Nah tadinya juga saya ingin menggali ilmu gitu untuk si Papai gitu kan. Iya. Gitu. Yang bisa. Tapi begitu saya masuk lulus nggak ada yang ngurus padahal aku tuh nanti kembali ke situ mau Iya. transfer gitu. Pulang kandang ya. Iya. Kandang transfer itu karena itu kita dulu yang di bawahnya Wanadi itu coba terbatas, punya keterbatasan masalah itu. Makanya kita berguru atau saya masuk Wanadi itu untuk itu tadi. Tapi bubar. Juga tren ya karena dia sekolah lanjut terus ada Oli begitu Jakarta kan. Jakarta dibawa ke Jakarta dia ngajak saya terus karena saya kan udah di Wanadi, saya udah punya ilmu, saya udah bekal. Iya, si trennya ya udah tinggal menyerap ilmu itu gitu kan. Kembali ke Kang Dian Dahlan almarhum. Itu sifatnya sebenarnya kayaknya baik ya, Pendiam ya, pendiam. yang saya tahu. Ya punya dia ya memang bukan ya kalau istilah sekarang mah bukan extrovert lah ya. Tapi gampang gaulnya gampang. Tapi bukan orang yang woi bukan. Iya. Tapi gampang gaul dan teman juga langsung apa namanya Langsung bisa gitu. Dan itu tadi salah satu keahlian dia tuh gambar. Gambarnya keren-keren lah gambarnya. Iya, dia jago. Jago gambar. Gambarnya tuh dan tiap hari pun pasti ada gambar baru deh gitu. Jadi ya alhamdulillah belajar gitu kan biasa kan belajar sore guru ngajar dan kita teman-temannya tuh rebutan dengan sketch-sketchnya dia itu. Akhirnya kurangnya. Gue sepeta aku seeta. Jadi kita rebutan lah dengan apa gambar-gambar dia. Gambarnya. Saya juga nggak tahu kemana saya juga. Dulu saya punya koleksi gambar tapi nggak tahu kemana lah. Kelas Bagus berapa tapi. ya waktu itu ya? Kelas 2 dulu ya. Kelas 2. Kelas 2, kelas 3. Ya. 2P5 itu kalau Di Jalan Belitung. SMA 6. SMA 6 Jalan Belitung. Ya itulah. Dan memang dulu kan lalu kita dulu kan biasa kan banyak kan ke rumah kan nangkring nongkrong salah satunya adalah di rumah dia ada Dani gitu. Jadi udah Tempat tongkrongan deh rumahnya ya. itu ada di kita. kalau ini selewat itu ya
kalau almarhum itu pada dasarnya itu di hatinya itu kecintaan terhadap alamnya udah ada, dibuktikan dari gambar-gambarnya semuanya tuh hampir laki-laki banyaknya pakaiannya itu pakaian form naik gunung semua. Nah di sana narasinya ada puisinya, antara lain ada yang puisi mengenai mengenai alam, ada yang juga kecintaan tetap keindahan sepertinya begini-begini. Saya lupa lagi lah bacanya, yang jelas itu melangkah itu dengan pasti dan begini-begini, tapi intinya cinta kepada alam dan situasi lah, jadi pertemanannya tuh tinggi lah. Nah jadi kalau untuk kegiatan alam perhimpunan dia nggak bisa diragukan lagi, memang iya gitu, cuman ya keburu ada musibah lah. Jadi ini sebetulnya yaitu pionir untuk perhimpunan pendaki gunung lah sebetulnya, itu salah satu orang lah yang bisa mendongkrak itu istilahnya. Tapi Lalu ya, nah secara intern tren gitu ya, kan mereka juga nggak tahu peristiwa itu nggak, karena ada di Bandung ya Jakarta gitu ya. Iya. Yang Bandung pasti tahu, tapi yang Jakarta nggak tahu. Dan itu pun karena nggak langsung jebret terus meninggal kan. Ya. Tapi kan Jadi waktu sempat ada. makanya Oli berpikiran kita mesti mensosialisasikan ini ke dalam ya. Bukan untuk apa ya, selain mengenang bahwa dia juga adalah bagian dari tren, Iya. dan juga untuk momentum kita untuk kehati-hatian itu. Iya. Jadi makanya ini kita lebih banyak menginfokan ke teman-teman di sini gitu ya, peristiwa ini gitu ya. Kita cerita berulang-ulang. Pengalaman untuk supaya kita lebih safety. ya Ya, lalu sampailah pada tahun ini gitu kan. Pas banget. Itu 50 tahun ya sekian. Oh ya udah kita bikin lagi deh. Bikin deh. Aku juga kalau nggak si Arif tuh malam-malam datang undang, terus yang ngomong saya mau ini, terus masalah dia, kaget. Iya. Terus kerasa aja dari 50 Iya. tahun. Yang kadang-kadang ya aku ini lagi sibuk, mungkin bisa akan nolak kalau bukan beliau, karena bukan memperingati dia. Aku kan lagi pendidikan. Lagi baru mulai. Kemudian Oh ya PDW. PDW. Mungkin bisa karena memperingati dia. Wah, udah 5 harus. Momen yang udah gitu pas banget 50 tahun Ya. pada saat itu. Apa yang bisa diangkat? Ya kalau ya dari saya oleh teman-teman kita ke internet itu sebenarnya ya itu balik kepada bahwa momentum ini harus menjadi sebuah kesadaran akan keselamatan. Jadi semua kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di tren itu, khususnya apalagi yang sebenarnya jujur ya, khususnya yang berhubungan dengan tali ya, Iya. kita suka. Kegiatan alam semuanya sudah mengandung bahaya. Ya tapi khususnya yang sama tali itu saya bilang itu terputar lagi itu ininya apa. Jadi datang itu yang di Tapanunggal ya, datang ya? Kemarin. Yang Iya. kan orang-orang naik itu kan, Iya. tuh bawa acara apa namanya ya berdoa aja. Tapi udah bagus lah pengamanannya udah. Oke. Dan itu kan yang tadi Kak Kiki, Kak Guguli, Kang Bongkeng ceritakan mengenai almarhum Dian Dahlan yang secara nggak langsung jiwanya juga sudah mencintai alam, dilihat dari hasil karya lukisannya, mungkin sketch-sketchnya dan puisi-puisinya ya. Iya, dilihat dari sketch-sketch goresannya dan puisi-puisinya tuh udah mengandung alam, mengartikan kalau Kang Dian Dahlan itu memang benar-benar mencintai alam. Ya, semoga Kang Dian Dahlan tenang di tempat yang baik, berdoa. Biasanya laki-laki yang berdoa. Ya, sebagai tren. Semoga diberi tempat yang terbaik isinya, walaupun sudah begitu juga keluarga yang ditinggalkan, keluarga bebas,
serta teman-teman kita dari PEM juga sudah banyak yang meninggalkan kita juga, Ya. dan saudara-saudara kita, orang tua kita, semuanya lah kita doakan lah sekalian ya, khususnya untuk Dian Dahlan